Selamat datang di channel Dengarkan Buku. Ini adalah audiobook The Count of Monte Cristo karya Alexandre Dumas. Bab 19, Serangan ketiga. Kini, harta karun yang selama ini menjadi buah renungan sang abe itu telah berlipat ganda nilainya di matanya. Karena harta itu kini mampu menjamin kebahagiaan masa depan orang yang benar-benar ia cintai seperti anak sendiri. Setiap hari, Varia memperbincangkan jumlahnya, menjelaskan pada Dantes segala kebaikan yang bisa dilakukan seseorang dengan 13 atau 14 juta franc terhadap sahabat-sahabatnya. Namun wajah Dantes justru muram. Sumpah balas dendam yang pernah ia ikrarkan kembali menghantui ingatannya. Dan ia pun merenungkan betapa banyak kejahatan yang bisa dilakukan seseorang dengan uang sebanyak itu terhadap musuh-musuhnya. Sang abe tak pernah mengenal Pulau Monte Cristo, tapi Dantes mengenalnya dengan baik. Ia sering melewatinya. Pulau itu terletak 25 mil dari Pianosa, di antara Korsika dan Pulau Elba, dan pernah sekali singgah di sana. Pulau itu selalu telah lama dan masih tetap kosong tak berpenghuni. Bentuknya nyaris kerucut, seolah ditolakkan oleh kekuatan vulkanik dari dasar samudera ke permukaan. Dantes menggambar peta pulau itu untuk Varia, dan Varia memberi nasihat tentang cara terbaik merebut harta itu. Namun, Dantes jauh dari antusiasme dan keyakinan orang tua itu. Kini sudah jelas, Varia bukan orang gila, dan cara ia menemukan harta itu yang dulu justru membuat orang menuduhnya sinting, justru memperdalam kekaguman Dantes. Namun demikian, Dantes tak yakin harta itu masih ada, seandainya memang pernah ada. Ia tak menganggap harta itu khayalan belaka, tapi ia percaya harta itu kini telah lenyap. Namun, seolah takdir memang bertekad merampas harapan terakhir pada tahanan ini dan memastikan mereka dikutuk dalam penjara seumur hidup. Malapetaka baru menimpa mereka. Galeri di sisi laut yang selama ini runtuh dan tak terawat kini dibangun kembali. Mereka memperbaikinya secara menyeluruh dan menutup rapat lubang yang dulu sebagian telah diisi Dantes dengan batu-batu besar. Andai saja Varia tak memerintahkan Edmond menutup terowongan itu sebelumnya, malapetaka ini akan jauh lebih buruk. Rencana kabur mereka pasti ketahuan dan mereka pasti dipisahkan selamanya. Kini penghalang baru lebih kokoh, lebih kejam dan tak tergoyahkan telah mengubur harapan mereka. Kau lihat, kata sang pemuda dengan nada pasrah yang menyedihkan pada Varia. Tuhan memang berkehendak merenggut dariku segala hak untuk membanggakan pengabdianku padamu. Aku telah bersumpah tinggal selamanya bersamamu dan kini aku tak bisa mengingkari sumpah itu sekalipun aku mau. Harta itu tak akan jadi milikku sebagaimana tak jadi milikmu. Dan tak seorang pun dari kita akan pernah keluar dari penjara ini. Tapi harta sejatiku, sahabatku tercinta, bukanlah yang tersembunyi di bawah batu-batu suram Monte Cristo. Hartaku adalah kehadiranmu. 5 atau 6 jam kita bersama setiap hari meski di bawah pengawasan sipir. Harta itu adalah sinar kecerdasan yang kau bangkitkan dari otakku. Bahasa-bahasa yang kau tanam dalam ingatanku dan kini tumbuh subur dengan semua akar filologisnya. Ilmu-ilmu yang kau buat begitu mudah bagiku, berkat kedalaman pengetahuanmu dan kejelasan prinsip yang kau sederhanakan. Itu harta sejatiku, sahabatku. Dengan itu kau telah membuatku kaya dan bahagia. Percayalah dan tenanglah, ini jauh lebih berharga bagiku daripada tonton emas dan peti-peti berlian. Apalagi jika semuanya hanya ilusi seperti awan pagi yang tampak seperti daratan di atas laut, lalu menguap begitu kita mendekat. Memilikimu selama mungkin di sisiku, mendengar kata-katamu yang penuh hikmat, yang memperindah pikiranku, memperkuat jiwaku dan membuat tubuhku mampu melakukan hal-hal besar dan menakjubkan jika suatu hari aku bebas. Itu yang memenuhi seluruh hidupku. Keputusasaan yang hampir menenggelamkanku sebelum mengenalmu, kini tak lagi berkuasa atasku. Inilah hartaku, bukan khayalan tapi nyata. Kepadamulah aku berutang kebahagiaan sejatiku. Kebahagiaan yang kurasakan kini dan tak seorang pun raja di bumi, bahkan Caesar Borgia sekalipun, bisa merampasnya dariku.
Maka meski tak benar-benar bahagia, hari-hari yang dilewati dua orang malang ini berlalu dengan cepat. Varia, yang dulu lama diam soal harta karun, kini tak henti-hentinya membicarakannya. Seperti yang telah ia ramalkan, lengan kanannya dan kaki kirinya tetap lumpuh, dan ia sudah menyerah pada harapan untuk menikmati harta itu sendiri. Namun, ia terus-menerus memikirkan cara kabur bagi sahabat mudanya, membayangkan sukacita yang akan dirasakan Dantes. Karena khawatir surat itu suatu hari hilang atau dicuri, ia memaksa Dantes menghafalnya. Dan Dantes pun menghafalnya dari awal hingga akhir. Lalu ia menghancurkan potongan kedua, yakni bahwa jika potongan pertama disita, tak seorang pun akan mampu menemukan makna sebenarnya. Kadang berjam-jam Varia memberi petunjuk pada Dantes, petunjuk yang akan sangat berguna saat ia bebas nanti. Begitu lepas, sejak hari, jam, dan detik pertama kebebasannya, hanya satu pikiran yang akan menguasainya. Pergi ke Monte Cristo dengan cara apapun. Tinggal di sana sendirian dengan dalih yang tak menimbulkan kecurigaan, lalu mencari gua ajaib itu dan menggali di tempat yang ditentukan, di sudut paling jauh dari lubang kedua. Sementara itu, waktu berlalu. Jika tak cepat, setidaknya cukup tertahankan. Varia, seperti telah kita katakan, meski tak pulih penggunaan tangan dan kakinya, telah kembali jernih pikirannya. Selain nasihat-nasihat moral yang telah kita sebutkan, ia terus mengajarkan pada sahabat mudanya tugas sabar dan luhur seorang tahanan. Belajar menciptakan sesuatu dari ketiadaan. Mereka pun tak pernah berhenti bekerja. Varia agar tak merasa dirinya menua. Dantes agar tak teringat masa lalunya yang hampir punah, yang kini hanya seperti cahaya redup yang mengembara di kegelapan malam. Hidup mereka berjalan seperti hidup orang-orang yang tak terkena malapetaka, tenang, mekanis, dan damai di bawah pengawasan ilahi. Namun di balik ketenangan semu ini, di hati sang pemuda dan mungkin juga di hati orang tua itu, banyak keinginan yang tertahankan. Banyak keluhan yang terpendam yang baru keluar saat Varia sendirian atau Edmond kembali ke selnya. Suatu malam, Edmond terbangun tiba-tiba, yakin mendengar seseorang memanggil namanya. Ia membuka mata, kegelapan pekat menyelimutinya. Namanya, atau lebih tepatnya suara lirih yang berusaha menyebut namanya terdengar samar. Ia duduk di ranjang, keringat dingin membasahi dahinya. Panggilan itu pasti datang dari sel Varia. "Celaka," gumam Edmond. "Apakah ini terjadi?" Ia menggeser ranjangnya, mengangkat batu penutup, lalu melompat ke terowongan dan bergegas ke ujung seberang. Pintu rahasia terbuka. Dalam cahaya redup dan goyah dari lampu minyak yang telah kita sebutkan, Dantes melihat orang tua itu berdiri pucat, berpegangan pada ranjang. Wajahnya menunjukkan gejala mengerikan yang telah dikenal Dantes. Gejala yang dulu membuatnya ketakutan saat pertama kali melihatnya. "Ah, sahabatku," kata Varia dengan suara pasrah. "Kau mengerti bukan? Tak perlu kujelaskan lagi." Dantes menjerit pilu, lalu kehilangan akal, berlari ke pintu sambil berteriak, "Tolong, tolong!" Varia masih punya cukup tenaga untuk menahannya. "Diam," katanya. "Kau akan hancur. Kita hanya boleh memikirkan dirimu, sahabatku. Kita harus bertindak agar penahananmu tetap tertahankan atau kaburmu mungkin. Butuh bertahun-tahun untuk mengulang semua yang telah kulakukan di sini dan semua itu akan hancur seketika jika sipir tahu kita berkomunikasi. Lagi pula, percayalah sahabatku, sel yang akan kutinggalkan ini tak lama lagi tak akan kosong. Seorang malang lain akan segera menggantikanku, dan baginya kau akan seperti malaikat penyelamat. Mungkin ia muda, kuat, dan tangguh sepertimu, dan akan membantumu kabur, sementara aku hanya menjadi beban. Kau tak lagi harus menyeret tubuh setengah mati seperti aku. Akhirnya, Providence telah berbuat sesuatu untukmu. Ia mengembalikan lebih dari yang ia ambil, dan sudah waktunya aku mati." Dantes hanya bisa menangkupkan tangan dan berseru, "Oh sahabatku, jangan bicara begitu.
lalu mengumpulkan kembali akal sehat yang sempat goyah dan kekuatan yang sempat lenyap. Ia berkata, "Aku pernah menyelamatkanmu sekali, dan aku akan menyelamatkanmu lagi." Ia mengangkat kaki ranjang lalu mengeluarkan botol kecil yang masih sepertiga penuh cairan merah. "Lihat," serunya, "masih ada obat ajaib ini. Cepat, beritahu aku harus berbuat apa kali ini. Apa ada petunjuk baru? Bicaralah sahabatku, aku mendengarkan." "Tak ada harapan," jawab Varia sambil menggeleng. "Tapi tak apa, Tuhan menghendaki agar manusia yang diciptakannya dan dalam hatinya ditanamkan cinta pada kehidupan sedalam-dalamnya melakukan segala daya untuk mempertahankan nyawa, sekalipun penuh penderitaan, karena nyawa itu tetap saja sangat berharga." "Oh ya, ya," seru Dantes, "dan aku katakan aku akan menyelamatkanmu." "Kalau begitu, coba." Dingin ini makin menguasai tubuhku. Aku rasakan darah mengalir ke otakku. Gemetar mengerikan ini yang membuat gigiku bergemeletuk dan tulangku seolah copot mulai menjalar ke seluruh tubuh. 5 menit lagi serangan ini akan mencapai puncaknya, dan dalam 1/4 jam tak akan tersisa dariku kecuali mayat. "Oh," jerit Dantes. Hatinya remuk. "Lakukan seperti dulu, tapi jangan tunggu terlalu lama. Semua sumber kehidupanku kini telah kering. Kematian," lanjutnya sambil menatap lengan dan kakinya yang lumpuh, "kini hanya perlu menyelesaikan separuh pekerjaannya. Jika setelah kau tuangkan 12 tetes, bukan 10, dan aku tak sadar, tuangkan sisanya ke tenggorokanku. Sekarang angkat aku keranjang, aku tak mampu berdiri lagi." Dantes mengangkat orang tua itu dalam pelukannya, lalu membaringkannya di ranjang. "Dan sekarang sahabatku," kata Varia, "satu-satunya penghibur dalam penderitaanku yang menyedihkan, kau yang berikan surga padaku agak terlambat, tapi kau tetap berikan hadiah tak ternilai yang kusyukuri sepenuh hati. Pada saat kita berpisah selamanya, aku mendoakan segala kebahagiaan dan kemakmuran yang layak kau dapatkan. Anakku, aku memberkatimu." Pemuda itu berlutut, kepalanya bersandar di tepi ranjang sang orang tua. "Dengarkanlah," lanjut Varia dalam nafas terakhirnya. "Harta karun keluarga Sepada benar-benar ada. Tuhan menganugerahiku penglihatan yang tak terbatas oleh waktu dan ruang. Aku melihatnya di kedalaman gua terdalam. Mataku menembus pusat bumi dan silau oleh kekayaan yang begitu luar biasa. Jika kau berhasil kabur, ingatlah, si Abimalang yang seluruh dunia sebut gila itu ternyata tidak gila. Pergilah cepat ke Monte Cristo. Manfaatkan harta itu, karena kau memang sudah cukup lama menderita." Kejang hebat mengguncang tubuh sang tua. Dantes mengangkat kepalanya dan melihat mata Varia memerah, seolah aliran darah naik dari dada ke kepalanya. "Selamat tinggal, selamat tinggal," gumam sang orang tua, mencengkeram tangan Edmond dengan erat. "Selamat tinggal." "Oh tidak, jangan pergi, jangan tinggalkan aku. Tolong dia, bantu, tolong, tolong." "Diam, diam," bisik sang sekarat. "Jangan sampai mereka memisahkan kita jika kau menyelamatkanku." "Kau benar. Oh iya, aku pasti menyelamatkanmu. Lagi pula meski kau menderita, kau tak tampak sehebat dulu." "Jangan salah paham. Aku menderita lebih sedikit karena kekuatanku untuk menahan rasa sakit telah habis. Di usiamu kita punya iman pada kehidupan. Itulah hak istimewa kaum muda. Percaya dan berharap." Tapi orang tua melihat kematian lebih jelas. "Oh, dia datang. Di sini semuanya berakhir. Penglihatanku hilang, akalku lenyap. Tanganmu, Dantes. Selamat tinggal, selamat tinggal." Dengan usaha terakhir mengumpulkan seluruh kekuatan yang tersisa, Varia berkata, "Monte Cristo, jangan lupakan Monte Cristo." Lalu tubuhnya jatuh kembali ke ranjang. Serangan itu mengerikan. Di atas ranjang siksaan, kini terbaring tubuh kaku dengan anggota badan terpilin, kelopak mata bengkak dan bibir berbusa darah.
bukan lagi makhluk intelektual yang baru saja beristirahat di sana. Dantes mengambil lampu lalu meletakkannya di tonjolan batu di atas ranjang. Cahayanya yang goyah jatuh aneh dan fantastis pada wajah yang terdistorsi oleh tubuh yang kaku tak bergerak. Dengan tatapan teguh ia menunggu saat yang tepat untuk memberikan obat penawar. Saat ia merasa waktunya telah tiba, ia mengambil pisau, membuka rahang yang kini lebih mudah terbuka, lalu meneteskan 12 tetes, satu persatu, dan menunggu. Botol itu masih berisi sekitar 2 kali lipat dari itu. Ia menunggu 10 menit, seperempat jam, setengah jam, tak ada perubahan. Gemetar, rambutnya berdiri, dahinya basah oleh keringat. Ia menghitung detik berdasarkan detak jantungnya sendiri. Akhirnya ia memutuskan inilah saat terakhir. Ia mendekatkan botol ke bibir ungu Varia dan tanpa perlu memaksa rahang yang tetap terbuka itu, ia menuangkan seluruh isinya ke tenggorokan sang abe. Obat itu memberi efek seperti sengatan listrik. Tubuh sang tua gemetar hebat. Matanya terbuka lebar hingga menakutkan untuk dipandang. Lalu ia menghela nafas panjang yang nyaris seperti jeritan. Setelah itu tubuhnya yang kejang perlahan-lahan kembali kaku tak bergerak, meski matanya tetap terbuka. Setengah jam berlalu, 1 jam, 1,5 jam. Selama masa penuh penderitaan ini, Edmond membungkuk di atas sahabatnya. Tangannya diletakkan di dada sang abe. Ia merasakan tubuh itu perlahan mendingin. Detak jantungnya makin dalam dan redup, hingga akhirnya berhenti sama sekali. Gerakan terakhir jantung itu lenyap. Wajah Varia menjadi pucat kebiruan. Matanya tetap terbuka, namun bola matanya telah mengeras dan tak bercahaya. Jam menunjukkan pukul 6 pagi. Fajar mulai menyingsing dan sinar lemahnya menyusup masuk ke dalam sel, memudarkan cahaya redup dari lampu minyak yang nyaris tak berguna. Bayangan-bayangan aneh bermain di wajah mayat itu, kadang memberinya ilusi kehidupan. Selama pergulatan antara malam dan siang itu Dantes masih ragu-ragu. Namun begitu cahaya siang menguasai kegelapan, ia sadar ia kini sendirian bersama jenazah. Rasa takut yang tak terkira dan mencekam pun menyergapnya. Ia tak berani lagi menyentuh tangan yang tergantung di luar ranjang itu. Ia tak sanggup menatap mata yang kaku dan kosong itu. Mata yang berkali-kali ia coba tutup, tapi selalu terbuka kembali begitu dilepas. Ia memadamkan lampu, menyembunyikannya dengan hati-hati lalu pergi. Sebaik mungkin menutup pintu terowongan rahasia dengan batu besar itu saat ia turun kembali ke selnya. Waktunya tepat. Sipir penjara datang. Kali ini ia mulai ronda dari sel Dantes. Setelah meninggalkan Dantes, ia melanjutkan ke sel Varia, membawa sarapan dan beberapa potong linen. Tak ada tanda sedikit pun bahwa ia tahu apa-apa tentang peristiwa yang baru terjadi. Ia melanjutkan tugasnya seperti biasa. Dantes selalu diserang hasrat tak terlukiskan untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di sel sahabat malangnya itu. Ia pun kembali menyusuri terowongan bawah tanah dan tiba tepat pada waktunya untuk mendengar teriakan sipir yang memanggil bantuan. Sipir-sipir lain datang berlarian lalu terdengar langkah berirama para tentara. Terakhir, sang gubernur pun tiba. Edmond mendengar derit ranjang saat mereka mengangkat jenazah itu. Ia mendengar suara sang gubernur yang memerintahkan mereka menyiramkan air ke wajah si mati. Namun karena si tahanan tetap tak sadar, mereka pun mengutus seorang dokter. Sang gubernur lalu pergi, dan Dantes yang menguping mendengar kata-kata belas kasihan yang bercampur tawa kejam. Ya, kata salah seorang. Si gila itu sudah pergi mencari hartanya. Selamat jalan kawan. Dengan semua jutaannya itu, ia bahkan tak punya cukup uang untuk membayar kain kafannya sendiri, sahut yang lain. Oh, tambah suara ketiga. Kain kafan di Chateau d'If memang tak mahal. Mungkin, kata salah seorang yang tadi berbicara, karena ia seorang rohaniawan, mereka akan keluarkan sedikit uang untuknya. Mereka mungkin memberinya kehormatan karung kafan. Edmond tak melewatkan sepatah kata pun.
tapi nyaris tak memahami apa yang dikatakan. Suara-suara itu segera menghilang, dan ia merasa semua orang telah pergi dari sel itu. Namun ia masih tak berani masuk. Mungkin mereka meninggalkan seorang sipir untuk menjaga jenazah. Ia tetap diam dan tak bergerak, nyaris tak berani bernafas. 1 jam berlalu. Ia mendengar suara pelan yang makin keras. Itu sang gubernur yang kembali, diikuti dokter dan beberapa petugas. Sejenak sunyi. Jelas sang dokter sedang memeriksa mayat itu. Lalu pertanyaan-pertanyaan pun dimulai. Sang dokter menganalisis gejala penyakit yang merenggut nyawa tahanan itu, lalu menyatakan bahwa ia benar-benar telah meninggal. Tanya jawab berlangsung dengan sikap acuh tak acuh yang membuat Dantes geram. Ia merasa seluruh dunia seharusnya mencintai dan menghormati sang abe malang itu sebagaimana ia sendiri. Sangat menyesal mendengar kabar ini, kata sang gubernur menanggapi jaminan sang dokter bahwa sang tua memang sudah mati. Ia tahanan yang tenang, tak merepotkan, bahagia dalam kegilaannya dan tak perlu diawasi. Ah, tambah sang sipir, memang tak perlu diawasi. Aku jamin ia bisa tinggal di sini 50 tahun tanpa berusaha kabur. Meski begitu, kata sang gubernur bersikeras, aku rasa tetap perlu bukan karena aku meragukan ilmunya, tapi demi menjalankan tugas resmiku, kita harus benar-benar yakin bahwa tahanan ini sudah mati. Hening sejenak. Dantes yang masih menguping tahu sang dokter kini memeriksa jenazah untuk kedua kalinya. Tenanglah, kata sang dokter akhirnya. Ia benar-benar mati, aku yang menjaminnya. Tuan, kata sang gubernur tetap tak menyerah. Dalam kasus semacam ini, kami tak cukup puas hanya dengan pemeriksaan biasa. Jadi meski tampak jelas, mohon lakukanlah prosedur resmi sesuai hukum. Panaskan besi merahnya, perintah sang dokter. Tapi sungguh, ini hanya formalitas tak berguna. Perintah untuk memanaskan besi itu membuat Dantes bergidik. Ia mendengar langkah-langkah cepat, derit pintu, orang mondar-mandir, lalu beberapa menit kemudian seorang sipir masuk sambil berkata, "Ini, bara apinya sudah menyala." Sejenak sunyi, lalu terdengar suara daging terbakar yang mengkerut. Bau anyir dan menjijikkan itu bahkan menembus dinding tempat Dantes bersembunyi, membuatnya ngeri setengah mati. Keringat dingin membanjiri dahinya dan ia merasa hampir pingsan. Nah, Tuan, kata sang dokter, kau lihat sendiri, ia benar-benar mati. Luka bakar di tumit ini tak bisa dibantah. Si gila malang ini akhirnya sembuh dari kegilaannya dan terbebas dari penjaranya. Bukankah namanya Faria? Tanya salah seorang petugas yang mengiringi sang gubernur. Ya, Tuan, dan seperti katanya sendiri, itu nama kuno. Ia sangat berilmu dan masuk akal dalam segala hal kecuali soal harta karunnya. Disitulah ia memang tak bisa diajak kompromi. Itu jenis penyakit yang kami sebut monomania, kata sang dokter. Pernahkah kau punya keluhan tentangnya? Tanya sang gubernur pada sipir yang mengawasi sang abe. Tidak pernah, Tuan, jawab sang sipir. Sebaliknya kadang ia menghiburku dengan cerita-ceritanya. Bahkan suatu hari saat istriku sakit, ia memberiku resep yang menyembuhkannya. Seru sang dokter. Rupanya aku punya saingan. Tapi kuharap gubernur, kau akan memberinya penghormatan yang layak karenanya. Tentu, tenang saja. Ia akan dikubur dengan layak dalam karung terbaru yang bisa kami temukan. Apa itu cukup bagimu? Apakah prosesi terakhir ini harus dilakukan di hadapanmu, Tuan? Tanya seorang sipir. Tentu saja, tapi cepatlah, aku tak bisa tinggal di sini sepanjang hari. Langkah kaki terdengar lagi, mondar-mandir. Lalu suara kain kasar yang digesekkan mencapai telinga Dantes. Ranjang berderit, lalu terdengar langkah berat seorang pria yang mengangkat beban. Dan sesaat kemudian ranjang itu kembali berderit saat beban diletakkan kembali. Nanti malam, kata sang gubernur. Akan ada misa? Tanya salah seorang petugas. Mustahil, jawab sang gubernur. Pendeta benteng ini kemarin minta izin cuti. Ia pergi ke Hieres selama seminggu. Aku sudah bilang aku yang akan menggantikannya. Kalau saja si abe malang ini tak terburu-buru mati, ia pasti dapat misa requiemnya. Omong kosong, kata sang dokter dengan keangkuhan khas orang seprofesinya. Ia kan rohaniawan,
Tuhan pasti menghormati profesinya dan tak akan memberi iblis kepuasan jahat dengan cara mengirim seorang imam untuknya. Tawa kasar menyambut lelucon kejam ini. Sementara itu proses memasukkan jenazah ke dalam karung terus berlangsung. "Nanti malam," kata sang gubernur saat tugas itu selesai. "Jam berapa?" tanya sang sipir. "Sekitar jam 10 atau 11. "Haruskah kami berjaga di samping jenazah?" "Untuk apa? Tutup saja selnya seperti biasa, seolah ia masih hidup. Itu saja." Langkah kaki menjauh, suara-suara menghilang di kejauhan. Derit pintu dengan engsel dan gemboknya berhenti, dan keheningan yang lebih suram daripada kesunyian pun menyelimuti ruangan. Keheningan kematian yang merasuk ke seluruh penjuru, menusuk jiwa Dantes dengan dingin yang menusuk tulang. Perlahan, Dantes mengangkat batu penutup terowongan dengan kepalanya, lalu mengintip hati-hati ke sekeliling sel. Kosong. Ia pun keluar dari terowongan itu.